Nah, kita punya tayangan ini tentang banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini ya. Kita punya tayangannya, kita lihat ini dia. Baik, sepi karena wabah corona, pedagang sepatu keliling nangis bingung cari pembeli. Sepi akibat virus, pedagang terpaksa tutup lebih cepat. Obral 50.000 per meter. Ini jauh di harga normal. Para pedagang pasar. Baik, yang tadi di video pertama itu kita melihat cuplikan salah satu karyawan departemen store yang terkena PHK, Syekh. Harusnya kita gimana sih, Syekh, dalam kondisi sekarang ini, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasahbihi wala. Kalau kita melihat situasi dan kondisi kita saat ini, bukan hanya menimpa Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Banyak negara yang mengalami kesulitan. Bahkan kalau orang kaya saja punya harta, lama-lama akan habis. Karena sudah banyak yang sepi, para pedagang dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan pada saat ini mereka-mereka yang pedagang kecil atau yang bekerja di perusahaan yang sudah di PHK, pesan kita adalah kita terus bertawakal kepada Allah. Kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk senantiasa kita berdoa. Karena di malam hari kita berdoa, kita meminta rezeki, kemudian nanti kita di pagi hari baru kita mencari rezeki. Saat ini mungkin sebagian orang-orang yang Gojek dan lain, ya, mereka ini mengalami kesulitan. Harta yang mereka kemarin dapat sekarang sudah menurun. Ada yang punya cicilan, bayar rumah, kontrakan, ada yang bayar motor, cicil motor dan lain. Maka saat ini bagaimana? Kewajiban kita sebagai umat Islam, kita membantu dan menolong mereka. Yang punya kemampuan, yang punya kelebihan, membagi kepada mereka yang tidak punya. Khususnya pada saat ini, nampak kualitas keimanan seseorang. Nampak pada saat ini kita bagaimana sebagai muslim atau non-muslim. Tetangga kita beda agama saja kita wajib memperhatikan. Kita boleh berikan dari uang sedekah kita. Karena mereka adalah yang menghubung antara kita dan mereka adalah kemanusiaan. Kemudian kalau kita perhatikan pada saat ini kita harus bertakwa kepada Allah, bertawakal tetap. Kemudian yang ketiga kita bersilaturahim. Bersilaturahim itu dalam arti bukan kita bertemu dengan keluarga, khususnya mereka yang mudik. Kan kita di sini bekerja mencari sesuatu untuk keluarga. Kita berkurban. Nanti ketika kita mudik, kita menjadikan orang yang kita cintai kurban. Kita berusaha di sini mencari uang, mencari rezeki. Nanti kita suatu waktu kembali ke mereka. Saat ini kita tidak bisa kembali. Kalau Anda sayang, cinta sama keluarga, jangan kembali dulu, tahan dulu. Apa yang kita bisa bantu? Kita bisa mendoakan, kita bisa mengirimkan bantuan kepada mereka. Lewat telepon saja termasuk silaturahim. Memang tidak gugur kalau kita bertemu secara fisik. Tetapi lebih bagus kalau kita langsung bertemu kepada mereka. Tapi pada saat ini sangat susah kita mengalami ini atau melakukannya. Maka kita bersilaturahim. Bersilaturahim itu dalam arti saat ini saudara dan keluarga terdekat kita, sebelah kanan kiri kita, tetangga kita, jangan mikirin yang jauh, mikirin yang dekat dulu. Kalau antum mikirin tetangga, beliau mikirin tetangga, beliau mikirin tetangga, tidak ada miskin di antara kita. Biar kita bisa menghadapi cobaan ini. Kalau saat ini banyak perusahaan yang PHK, banyak karyawannya dan lain, mungkin kita bisa bilang sama perusahaan ini, bagaimana Anda ini sudah mendapatkan banyak harta, banyak kenikmatan dari karyawanmu, kemudian ketika Anda sudah tidak bisa memberikan, padahal pada saat ini dia bisa mampu memberikan, jangan bentuk gaji. Minimal aja anggap itu gaji itu sebagai sedekah untuk mereka. Nanti Anda dapat pahala besar, khususnya pada saat orang sangat membutuhkan. Sekarang kita punya karyawan, sedia dia tidak bekerja. Kita menganggap tidak ada uang masuk, tapi alhamdulillah masih kita punya simpanan. Kita masih diberikan kesehatan, bantulah mereka. Dan tidak perlu kita diminta, tidak perlu kita digerakkan oleh pemerintah atau siapapun, kita bergerak sendiri.
Kalau antum mulai bergerak, tetangga, saudara yang membutuhkan, beliau, saya, beliau juga, dan kita semuanya. Saya yakin di tengah-tengah nggak ada orang miskin. Kalau saat ini kita mikirin diri sendiri, saya gembok pintu, saya tutup pintu. Mereka ini mati. Yang orang naik motor itu cuma ngantar barang dan makanan untuk kita. Kalau dia nggak keluar, pertama keluarganya mati, kita juga ikut mati. Karena kalau kita nggak keluar, ya harus kita mencari orang. Dia mengorbankan dirinya buat kita. Masa kita tidak mau berkorban? Dokter-dokter yang sekarang atau pasien yang atau para perawat yang saat ini tidak mau dimakamkan. Jasanya engkau terima, jasadnya engkau tolak. Jasa dia 24 jam dia standby di rumah sakit. Dia melayani kita, dia jauh dari keluarganya. Itu pengorbanan. Masa jasadnya sudah mati tidak kita terima. Padahal jasadnya kemarin kau terima. Seharusnya kita kerja sama semua. Saat ini gak usah mikirin urusan politik kayak urusan tetangga kayak enggak, siapapun kita. Sesama muslim, maupun non muslim kita cuma begini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan bantuan kepada orang yang beda agama di kota Madinah ketika mereka melihat orang-orang sudah sepuh beda agama, orang non-Kristen minta dia nanya, engkau beda agama? Iya. Diberikan bantuan setiap bulan. Padahal ini beda agama. Kenapa? Umar berpikir ini orang sepuh, gak bisa cari uang. Maka mohon kepada seluruh masyarakat kita. Tidak perlu kita digerakkan. Tidak perlu kita dibuat oleh pemerintah. Ayo gerakan kita bantu. Tidak. Dari moral kita, akhlak kita. Dari ketetanggaan kita, kepedulian kita. Ayo kita bergerak semua. Biar kita bisa mengatasinya. Kalau tidak, wabah ini akan menghabisi kita semua. Jangan menunggu. Makin lama, makin parah saat ini. Maka kalau kita lihat saudara dan tetangga, teman kita, ayo kita bergerak masing-masing. Jangan mikirin orang. Beda partai, beda pemahaman, beda agama, beda keyakinan. Jangan dipikirin saat ini tidak. Kita sekarang mikirin apa? Bagaimana caranya kita bisa menghadapi wabah ini. Wabah ini sudah luar biasa. Jangan kita di negara Indonesia saja. Yang ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada udah masuk di situ. Maka semua negara berusaha semaksimal mungkin. Maka saya berharap kepada perusahaan-perusahaan yang masih mampu untuk bisa membayar gaji para karyawannya, mudah-mudahan mulai saat ini mereka anggap ini sebagai sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oh ya Syekh, saya mau nanya, kan karena pandemi, karena kejadian ini kan banyak orang yang bisa dibilang mungkin depresi bahasa kasarnya ya. Iya. Mungkin kekurangan finansial atau masalah ekonomi. Nah, aku boleh tahu nggak apa sih janji Allah untuk hal ini? Sebenarnya gini, tidak ada satu pun nyawa yang mati di bumi kecuali rezeki dunia sudah diberikan oleh Allah. Rizkinya sudah dicukupkan oleh Allah, sudah disampaikan. Gak ada yang mati tambah kurang rizki, gak ada yang mati kurang umur. Sudah tepat. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maka pada saat ini mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kepedulian kita. Bagaimana kita saling tolong-menolong di antara kita. Kalau seandainya virus ini sudah hilang, kemudian kita belum berubah juga, berarti bukan salahnya virus. Salahnya dalam diri kita sendiri. Betul? Mungkin tetangga antum gak pernah antum mikirin kan? Iya. Benar gak? Ya karena orang mungkin rumahnya bagus-bagus kan? Bisa gak? Karena antum di rumah mungkin bagus, tempat ya tinggal bagus. Antum gak lihat orang-orang yang sangat susah dan mengalami kesulitan. Sampai ada yang WA ke salah satu teman kita, pinjam uang 14.000 beli beras. Ada yang minta tolong untuk dibantu beli makanan sehari-hari. Kalau kita nggak ini memperhatikan ini, maka kita sekarang tahu rasa aman, nyaman dalam negeri seperti apa. Bagaimana rasa kita punya kenikmatan. Allah pasti akan menolong kita. Tapi Allah melihat di antara manusia itu saling tolong-menolong nggak? Kita menolong tetangga kita atau tidak. Nah itu Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita. Nanti orang pasti dapat rezeki. Salah satu teman kita yang tiba-tiba di rumahnya subkontaknya itu kebakaran. Dia manggil orang yang tukang listriknya, datang betulin. Pas dibetulin dia cerita, saya mengalami kesulitan anak saya. Ternyata bisa jadi subkontak itu kebakar atau mengalami kesulitan agar Allah kasih rezeki ini. Dia bilang apa? Saya butuh 50.000 hari ini. Ternyata orang itu keberikan 50.000. Berarti Allah sudah atur. Maka gini, kita kasih uang dalam keadaan senang,
maupun dalam keadaan susah, kita masih ada rizki, kita bagi 50.000, bagi 2, bagi 3, bagi 4. Mengapa tidak? Yakin dengan rizki Allah SWT. Sayyidah Aisyah dalam satu waktu didatangi 100.000 dirham, dikasih, dibagiin langsung sekaligus. Tiba-tiba membantunya bilang, kenapa kak disisain 1 dirham buat makan malah, buat berbuka puasa. Kata beliau, nanti Allah yang ngatur. Pas maghrib, pas azan maghrib ada yang kirim daging kambing ke beliau. Karena itu keyakinan yang kita perlu tanamkan. Kita yang perlu saat ini adalah kita membangkitkan benar-benar moral kita, akhlak kita, kepedulian kita di antara kita semuanya. Mulai diperhatiin ya tetangganya ya. Jangan tetangga yang dekat rumah tuh, karena pada kaya semua kan. Bisa cari yang susah-susah, beliau juga. Apalagi beliau kan, beliau Masya Allah luar biasa gitu ya. Makin lama makin besar kacamatanya gitu ya. Biasa orang kalau makin besar kacamata, makin melihat orang-orang yang kecil. Tapi anak khawatir dia makin besar, lihat orang besar juga, itu musibahnya. Iya. Itu. Ini makin besar karena makin banyak minusnya nih Bos. Bisa jadi ya. Syekh, terima kasih. Terima kasih Syekh Ahmad, terima kasih. Alhamdulillah. Buat Aska juga terima kasih. Pastinya juga tausiah dari Syekh, dari Aska tadi banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Amin. Dan kemana-mana setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Dahsyatnya Ramadan.